Berapa porsi, Mas? Kita bisa 400-an porsi sih, Kak. 400 porsi satu hari. Iya. Kalau Sabtu Minggu atau hari libur biasa lebih ramai atau standar Iya, selalu biasanya segitu? rame sih kan pada libur, jadi pada Banyak keluar jajan. ya. Stok somainya udah keisi, cus langsung aja kita racik-racik ya. Isian somai di sini nih emang nggak jauh beda kayak somai pada umumnya. Selain somai ikan tenggiri, ada pare, telur, tahu, otak-otak, kentang, dan kol. Nah, yang bikin spesial nih jelas somai ikan tenggirinya, foodies. Ikannya tuh bener-bener berasa banget, jadi nggak ada tuh rasa-rasa tepung doang. Jangan dulu. Goyang, Bang. Asik. Di sini happy ya. Iya, di sini. Ini asik banget tuh Tasya goyangnya. Emang ya foodies, kalau jajanan kaki lima begini sering banget dapat hiburan gratis. Somai Master ini menggunakan resep 64 ya foodies, alias 6 kilo ikan tenggiri dan 4 kilo sago. That's why rasa ikannya lebih menonjol, no play-play lah pokoknya. Oh iya, Mas. Tapi kalau misalnya ini tuh biasa somainya bikin sendiri atau gimana? Iya, kita bikin sendiri somainya. Aku kepo Semuanya deh. bikin sendiri. Oh, jadi semua ini bikin sendiri. Tapi aku paling kepo sama bahan siomainya nih, foodies. Nih. Biasanya siomay itu adalah olahan sagu sama ikan kali ya? Iya, sagu sama ikan. Ikan apa sih yang dipakai kalau Kita ini? pakai ikan tenggiri, Kak. Ikan tenggiri. Jadinya di sini udah ada siomainya terbuat dari sagu. Resep somainya agak beza nih ya, pakai labu siam segala. Penambahan labu siam di dalam adonan itu ternyata bisa bikin tekstur somainya jadi lebih lembut ketika dimakan. Boleh, berapa banyak nih, Mas? Kita pakai 2 cantong biasanya. Ini foodies. Lihat deh. Ini tuh bumbunya kental banget. Ya, kental. Aduh, tuh. Aku gini-gini aja tuh udah kental. Maksudnya untuk ukuran somai ini termasuk kental ya, Mas? Iya, ini udah paling bagus lah. Pas somainya ditambahin bumbu kacang, makin gak sabar banget deh kepengen santep-santep By the way, di bumbunya kan kelihatan ya ada minyak-minyaknya tuh foodies. Minyaknya itu tuh dari minyak yang dipakai buat goreng kacang. So, aroma bumbu kacangnya tuh makin wangi dan menggugah selera. Tambahin kecap manis, saus cabai plus jeruk limaunya biar lebih jos. Dari sopan pertama aja kolaborasi somai tenggiri dan bumbu kacangnya mah berasa pas banget foodies. Ikannya tuh berasa banget, foodies. Biasanya kalau di somai kan ada yang lebih terasa si sagu atau tepungnya. Kalau ini ikannya bener-bener kerasa banget. Tapi nggak amis ya, foodies. Karena mungkin tadi ada limonnya juga ya atasnya. Nggak amis tapi kerasa banget. Terus bener lebih kenyal-kenyal karena tadi ada dicampurin sama bahan labu juga. Aku baru sekali sih makan somai yang pakai labu. Mungkin ini ya yang bikin somai Mas Nur ini beda di antara somai-somai di tempat yang lain, foodies. Tekstur somainya lembut banget, bumbu kacangnya tuh gurih-gurih pedas gimana gitu loh foodies. Tapi masih bisa diterima banget kalau foodies nggak terlalu doyan pedas. Pokoknya nih kalau foodies sering zong banget nemuin somai yang rasanya tepung doang, cobain deh somai Mas Nur ini, dijamin gak bakal nyesel. Sekarang kita cobain otak-otaknya, foodies. Sama, ini juga berasa ikannya. Cuman yang ngebedain antara si somai dan otak-otak, yang pertama secara bentuknya ya, somai bulat, otak-otak itu panjang. Terus warnanya juga lebih putih si otak-otak daripada somai tadi pas aku ambil. Terus untuk teksturnya, kalau si somai itu lebih, dagingnya masih lebih kasar dibanding si otak-otak. Jadi otak-otak ini bener-bener digilingnya kayaknya mungkin lebih lama ya, foodies. Jadi kayak lebih halus sih teksturnya, tapi sama-sama berasa ikannya. Nah, daripada ngiler doang kita ngeliatin Tasya ya foodies, mending kita kepoin langsung aja yuk. Somai Mas Nur yang ada di samping Stasiun Cikini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 20 Menteng, Jakarta Pusat. Ini dia nih baru yang namanya makan receh. Biar menu receh dan harganya receh, tapi rasanya foodies nggak recehan. Aku kan suka makan kambing ya, saya lagi ya foodies yang gak makan kambing. Tapi ini ajaibnya tuh nggak amis. Benar. Asli. Nggak ada bau Nggak amis. amis kambing. Ketika dimakan juga nggak ada amisnya sama sekali. Berarti si ibu ini masaknya berhasil.
pedasnya pas banget. Kalau menurut saya ini level 3-nya pedas banget, tapi masih sangat manusiawi pedasnya. Rasa bumbu malanya ini tuh benar-benar khas banget. Penonton, si Kevin sama si Wiwin lagi perang dingin. Nutrisari gua jangan diminum, woi. Siapa yang minum? Udah habis aja kali. Aha, untung ada Nurdin, Nutrisari dingin. Jeruk peras, sedap. Milky orange, mantap. es kuut nipis, mantap kali. Dinginin hati. Minum Nutrisari dingin. Rasanya banyak, nyegerin, dan bervitamin. Soal teknologi, saya lebih canggih. Tapi kalau pakaian kotor, ibu memilih Attack yang canggih. Attack High Tech Plus. Jitu lacak noda, efektif lawan noda dan bau hingga kerat kain. Cucian bersih higienis, lembut, dan wangi. Baru, Attack canggih membawa kemudahan. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku minum Fresh and Flex siap sekolah. Nutrisi lengkap, dukung daya tahan. Tubuhku sehat siap menang di sekolah. Siap menang dengan Fresh and Flex. Wah, Makannya tungguin papa ya. ya. Nah, ada yang makan duluan nih. Sup bakso ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako dengan daging pilihan. Baru Poki Yuzu. Makin happy dengan Next Level Poki. Baru stik sumber serat makin renyah. Coklat lembut dan tebal makin enak. Makin yummy makin happy dengan Poki baru. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Kerjaan numpuk, selau. Ada sambal Indofood pedas dahsyat. Baru dengan cabai habanero. Dahsyat pedasnya, full dagingnya. Aduh. Kenapa lo? Udah 3 hari sembelit. Lo itu kurang cairan. Yuk, tuh lihat, mereka pada betah. Wah, pada asik-asikan lagi. Terus gimana nih? Coba pakai jalan belakang Microlax. Ih, seriusan nih? Nyaman dipakainya kok. Gini caranya. Ayo lo ya. Lega deh, pilih Microlax. Lewat jalan belakang, cepat atasi sembelit. Nyaman masuknya, lancar keluarnya. Microlax, obatnya orang Indonesia. Dari Faros. Soal teknologi, saya lebih canggih. Tapi kalau pakaian kotor, ibu memilih Attack yang canggih. Attack High Tech Plus. Jitu lacak noda, efektif lawan noda dan bau hingga kerat kain. Cucian bersih higienis, lembut, dan wangi. Baru, Attack canggih membawa kemudahan. Kambung sakit, mah. Minum Polisilen dengan kombinasi antasida dan simetikon, segera redakan kembung sakit mah. Polisilen, kembungnya lega, mahnya reda. Dari Faros. Sop kambing tapi kuahnya bening. Wah, ini kayaknya wajib dicobain nih foodies. Biasanya kan kalau kita denger sop kambing tuh udah auto mikir pasti kuahnya biasanya keruh ya. Nah, sop kambing ini cocok banget nih ditemenin sama sate kambing khas Madura. Yang begini ini nih udah pasti susah buat ditolak. Sate nah tak iya nah ha. Sate kambing, sate ayam ha. Oh, boleh nah. Dani. Dani kan. Dani. Dan ini mana? Ha, ini dari Madura langsung mana?
Satu aja deh sate ayam Mau dulu. pesen? Sate ayam deh. Sate ayam? Iya. Sate ayam atau sate kambing nggak? Sate ayam aja. Sate ayam. Sate ayam deh. Oke. Budis. Duduk. Ini Nanti diantar ya. saya pikir ini Nanti diantar. teman saya. Nanti diantar. Yaudah deh, pesen sate ayamnya dulu. Cocok juga nih ya foodies, reporter makan receh cosplay jadi orang Madura. Masaknya yang benar ya, tapi komplain loh sama para pelanggan. Oh ya, catat lokasinya foodies, sate dan sop kambing Bu Siti di daerah Rawabuntu, Kota Tangerang. Jangan heran kalau pas kesini warungnya tuh selalu rame, soalnya sate dan sop kambing di sini udah terkenal lazis punya. Bu, aku mau dong ngebubuin sendiri ini buat teman aku nih. Boleh ya? Ini berapa sendok? Terserah. Dikit-dikit ngambil. Oh. Kepenuhan. Waduh. Dimarahin sama ibunya tuh foodies ngeliat tuh. Dimarahin sama ibunya. Berapa? Begini ya, dikit-dikit. Oke. Bisa jadi orang Madura. Bisa tak Ira, bisa. Satenya, Dik. Satenya. Tuh, berarti bawang. Oke. Wow. Madura. Oh, orang Madura. Ya kan? Sekarang mau dong itunya dong. Oh, ini lagi, ini wajib ya. Oke. Mau ini dong, mau sop lagi. Mau sop. Jeruk nipis ini juga wajib ada ya foodies, biar satenya segar nanti ketika dimakan. Selain satenya yang terkenal endul, sop kambingnya juga nggak kalah lazis. Dimakan dengan nasi putih tanpa campuran apapun aja udah berasa endesnya. Oke, sekarang kita mau meracik sop kambing langsung. Oke, pertama jeruk ini wajib. Kemudian kecap. Oke. Terus langsung ke sini. Tuh lihat foodies. Yang apa? Pokoknya yang tulang-tulangnya sumsum, boleh. Boleh. Waduh. Ini udah mau habis loh foodies ya. Ini tuh lembut banget loh, karena udah direbus selama 4 jam. Kalau soal rasa, nggak usah diraguin lagi tuh foodies. Udah kebukti dong dari para pelanggan yang selalu rame, number 1 lah ini kayaknya di Tangerang. Wah, tuh lihat foodies. Aduh. Wah, mantap bener. Mantap bener ini kayak rempah-rempah ini ya. Kalau nggak beli nggak rugi. Oh, kalau nggak beli rugi katanya foodies. Cukup kita. Wah, itu isiannya benar-benar menggugah selera ya. Rasanya udah kepengen langsung diseruput tuh kuahnya. Oh ya, biar aromanya makin menggoda, kita tambahin bawang goreng yuk. Oke foodies. Wah, ini dia bikinan saya sendiri spesial buat kamu ya. Bos saya. Iya. Serius, terima Iya. kasih. Ini Ini apa? foodies. Ini sate Ini kambing. Sate kambing, Iya, terus ini ada apa tuh? sate ayam, dan ini sop kambing. Cobain ya. Cobain. Aku kan nggak makan kambing ya, saya lagi ya foodies yang nggak makan kambing. Tapi ini ajaibnya tuh nggak amis. Benar. Asli. Nggak ada bau Nggak amis. amis kambing, ketika dimakan juga nggak ada amisnya sama sekali, berarti si ibu ini masaknya berhasil karena berhasil ngilangin amis-amis dari kambingnya. Kemudian si bumbu dari kecapnya itu juga manis meresap sampai ke dalam. Wah ini, oke, aku jadi ketagihan. Ketagihan, Iya. jadi suka ya? Jadi suka. Wah, Berhasil, foodies pasti juga di rumah sukses udah pada nih. ngeliatin ini. Enak banget. Tekstur daging kambingnya ini lembut beneran loh, asli nggak ngecewain foodies. Perpaduan bumbu kacang dan kecap manisnya itu ngeblend bener di lidah. 100% recommended bener buat dicobain. Dagingnya yang masih dibakar dengan batok kelapa mampu menambah cita rasa smoky ketika dimakan. Nah kalau foodies nggak suka bumbu kacang atau malah sebaliknya nih nggak suka kecap, monggo request aja ya sesuai selera masing-masing. Aduh ini enak banget. Yang aku suka itu dia kaya akan rempah ya. Jadi nggak yang kayak, kan sering kalau misalnya kita makan sop, bumbunya tuh kayak penyedap rasa sama garam doang, ya kan? Kalau ini menurut aku ini rempahnya kaya banget. Khas Madura. Wah ini asli sih. Lagi-lagi Iya nggak kan? ada bau amis kambing. Ketika dicium ataupun dimakan gitu, diseruput, itu sama sekali nggak ada bau kambing. Gokil. Hey pecinta kambing, skuy samperin aja langsung ya sate dan sop kambing Bu Siti yang ada di Taman Kuliner Masjid Al-Hakim Rawabuntu, Tangerang. Ingat, makan receh, Menu receh, tapi rasa
Gak recehan. Lanjut lagi. Apa lagi? Kerja, santai lagi. Oh, mau dibungkus? Bebas, iya. Boleh, mau bungkus berapa? 20. 20. Bungkus. Yaudah, Pudis mau berapa? 20 ya. Yuk, bungkus. Habisin dulu, habisin. Habisin ya. Foodies, katanya Ivan Permana mau ngajakin kita jajan nih. Tapi nih ya, kenapa yang digotong kok ya malah skop sih? Jadinya mau ngajakin jajan apa ngajakin ngulik nih? Loh, tapi tetap dong masuknya ke warung makan Foodies. Terus itu skopnya buat apa coba? Mbak, saya mau pesan makanan dong. Yang favorit apa di sini? Yang di sana tuh kita ada malasyampoo sama malatang. Malasyampoo itu yang kering, malatannya kuah. Oh, oke. Itu yang kering, ini yang kuah. Oh, yang kuahnya bisa choose spicy level. Berarti Iya, ada level pedas ya? Paling pedas level berapa? Kita ada level 3, paling pedas. Saya paling pedas. Cocok nih berarti. Mala Kitchen yang mau kita bikin Foodies. Bumbu utamanya udah pasti saus mala sama cabai kering. Ini nggak boleh di skip ya, karena mala sendiri itu artinya kebas dan pedas. Jadi harus ada cabainya Foodies. Resep masakan serba mala ini berasal dari provinsi Sichuan, Tiongkok yang emang terkenal banget dengan kombinasi cita rasa pedas, asam, asin, dan manis. Selain cabai-cabean, bumbunya juga pakai jahe sama bawang putih nih Foodies. Terus, oke. Ini apa aja nih Mas Ade nih bahannya nih? Kita ada bakso keju, bakso sapi, bakso kepiting, telur, ada pakcoy, sawi putih, sama mie. Wih, komplit banget Foodies isiannya. Seratnya ada, proteinnya juga ada, banyak lagi macamnya. Nah, untuk membuat mala siang gue ini, bakso-baksoan ini tuh Foodies bakal lanjut digoreng. Tapi dipotong-potong dulu biar masaknya satset. Karena pakai metode deep fried, masaknya bentar doang deh tuh. Oke, baksonya ready, lanjut tumis mie sama sayurannya. Biar makin sedap ditumisnya bareng sama telur ya. Khasnya masakan Tiongkok Foodies pakainya kompor bertekanan tinggi gini nih. Biar masakannya cepet matang dan ada hint smoky lazisnya gitu. Apa ini tadi? Bumbu mala ya? Ini bawang putih. Oke, oh tadi itu jahenya ya. Kalau telur dan bumbunya udah nyampur, baru deh tuh mie dan sayurannya bisa join tuh Foodies. Eits, bakso-baksoan yang udah digoreng jangan dilupain dong Pak. Cus, tuang atas semuanya. Biar makin sedap, tambahkan air, bumbu penyedap sama kecap asin ya. Di tempat asalnya, isian mala siang go ini bisa di custom loh Foodies. Kita bisa bebas ambil sepuasnya. Terus ditimbang, baru deh tuh dimasak bareng sama bumbu mala. Oke, Mas, udah matang, tinggal kita ambil pakai sekop. Oh, pakai skop tadi? Ya. Oh, begini rupanya. Ini fungsinya. Ini saya serok gitu. Nah, terus Oke. Walah, ternyata ini tuh fungsi skop yang dari tadi dibawa kemana-mana sama Ivan Foodies. Buat wadah makan mala siang gonya. Ada-ada aja ya idenya Mas. Oke. Ya. Wow. Wah, mantap banget gitu. Untuk menikmati mala siang go ini disediakan mangkok mungil kayak gini Foodies. Jadi nggak langsung barbar makan dari mangkoknya ya, apalagi dari skopnya. Pedasnya pas banget. Kalau menurut saya ini level 3-nya pedas banget, tapi masih sangat manusiawi pedasnya. Rasa bumbu malanya ini tuh benar-benar khas banget. Saya bingung ngedeskripsinya gimana, soalnya ini juga baru di lidah saya ya. Bener kayak yang tadi saya bilang, kayak antara rasa cabai sama rasa merica, tapi dia beda. Kalau kata Mas Ade nih Foodies, bumbu mala ini udah racikan asli dari Sichuan-nya. Jadi wajar aja kalau rasanya nggak terlalu ikrip sama lidah warga Indonesia. Kurang lebih nih, cabe, bubuk cabe, biji mala alias lada Sichuan, cengkeh, kapulaga, adas, dan banyak rempah lain jadi bahan pembuat saus mala. Makanya rasanya bisa khas banget. Mie-nya ini
Enak ya. Jadi mie itu lembut, terus padat, kenyal. Tebel gitu mie-nya. Isiannya juga no play-play loh foodies. Bakso-baksonya tuh kenyal, lembut, dan yang isi keju lumer bener rasanya di mulut. Biar makin resep, mix semuanya Yufan. Tambahin daun ketumbar juga biar ada rasa-rasa pahit penggigit yang bikin nagih. Ini tuh bumbunya kayak makanan apa ya? Yang mirip kayak gini bingung apa? Tapi ini enak banget, bener deh. Jarang-jarang loh, ini ada makanan yang rasanya baru di lidah saya. Cuman saya langsung suka banget, beneran. Iya Van, iya kalau makannya selap itu mah udah pasti suka banget karena enak kan? Gak mungkin enggak ya foodies. Buat foodies yang seairan sama Ivan yang suka icip-icip rasa kuliner baru, cus atuh gaskeun ke Mala Kitchen di Puri Kembangan, Jakarta Barat ya. Oke foodies, ini dia makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan, enak banget. Lanjut. Dari teksturnya itu lembut, tapi nggak terlalu lembek. Tambah lagi topping-toppingnya juga ini nggak pelit sama sekali. Banyak sekali, ada ayam tadi, ada si cakwe. Penonton, si Kevin sama si Wiwin lagi perang dingin. Nutrisari gue jangan diminum, woi. Siapa yang minum? Udah habis aja kali. Aha, untung ada Nurdin, Nutrisari dingin. Jeruk peras, sedep Milky Orange. Mantap, es kulit nipis, mantap kali. Dinginin hati, minum Nutrisari dingin. Rasanya banyak, segerin, dan bervitamin. Gatal karena jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Bertambah usia bukan berarti semakin lemah. Karena 15 tahun lalu saya mulai minum Anlin untuk kelenturan, kekuatan, dan energi.